Berhubung Lucifer ini adalah sangat piawai, teman-teman, ya, di bidangnya, yaitu dalam hal musik dan lagu. Dia banyak menggunakan musik dan lagu, ya, untuk menyesatkan banyak orang. Dan tidak terkecuali dengan lagu yang akan kita bahas ini, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini saya ingin membahas, ya, bersama-sama dengan teman-teman, yaitu membahas sebuah lagu, teman-teman. Ya. Ini tidak sembarangan lagu, tetapi lagu yang cukup menyedot perhatian banyak rohaniawan, teman-teman, ya, khususnya para hamba-hamba Tuhan. Ini lagu sepintas ketika kita dengarkan bagus sekali. Kayaknya dengan apa? Dengan irama yang soft, teman-teman, ya. Terus kata-katanya terlihat seperti sangat rohani, ya, teman-teman. Memang ini lagu rohani, ya. Tapi kandungan lirik, ya, lirik yang terkandung di dalam lagu tersebut itu patut kita waspadai. Kalimat demi kalimat, ya, yang ada di dalam lirik lagu tersebut harus kita cermati. Saya mengatakan ini adalah perangkap iblis, ya. Iblis, kita tahu Lucifer, teman-teman. Lucifer itu adalah pemimpin puji-pujian di sorga. Kemudian dia melakukan kudeta, dia memberontak kepada Tuhan, bahkan ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Nah, berhubung Lucifer ini adalah sangat piawai, teman-teman, ya, di bidangnya, yaitu dalam hal musik dan lagu. Dia banyak menggunakan musik dan lagu, ya, untuk menyesatkan banyak orang. Dan tidak terkecuali dengan lagu yang akan kita bahas ini, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita pastinya sudah tahu, ya, bahwa Lucifer ini adalah mantan penghulu malaikat sorga, teman-teman. Lucifer artinya malaikat terang. Dia adalah malaikat yang paling elok rupanya dan paling cerdas di antara semua malaikat di sorga. Dia bertugas memimpin, ya, memimpin puji-pujian terhadap Tuhan. Nah, jadi Lucifer itu sangat menguasai yang namanya musik dan lagu, teman-teman. Dan kita tahu bahwa Lucifer banyak sekali menyusup ke dalam musik dan lagu. Karena dia sudah memberontak terhadap Tuhan, dia berusaha untuk menyesatkan banyak orang. Ya, karena ketika dia memberontak, dia langsung dilemparkan ke bumi. Ya, karena dia ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Saking dia hebat, saking dia elok rupanya, saking dia cerdas, ya, melebihi semua malaikat-malaikat di sorga, kecerdasannya, teman-teman, dia lupa diri. Dia melakukan kudeta, ingin menyamai Allah yang maha tinggi, yaitu ingin disembah. Nah, Lucifer inilah yang kita kenal sekarang dengan sebutan iblis, teman-teman, atau setan, ya. Tuhan tidak pernah menciptakan setan, ya. Untuk saudara-saudara yang muslim, Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya setan. Setan atau iblis itu adalah mantan malaikat sorga yang melakukan pemberontakan
di sorga. Ya, dia memberontak terhadap Allah dan dia ingin disembah. Teman-teman, ya, inilah yang disebut sekarang, yang dikenal sekarang dengan nama iblis atau setan. Ya, nah, karena Lucifer ini sangat ahli di bidang musik dan lagu, dia mudah sekali untuk menyusupi lagu-lagu dengan ajaran-ajaran setan. Untuk tidak berlama-lama, kita akan mendengarkan ya lagu yang ini sangat viral sekarang, ya, lagu ini viral teman-teman sekarang dan menarik perhatian banyak para hamba Tuhan, ya. Untuk itu kita akan mendengarkan dulu dan Anda simak baik-baik lirik dari lagu ini, teman-teman, ya. Dan kita nanti akan bahas ajaran apa yang diselusupi oleh setan atau iblis di dalam lagu ini. Selamat mendengarkan. Di Alkitab semua mau temukan nubuat tentang karya akhir zaman, karya yang Tuhan kan lakukan, dan tanda-tanda akhir zaman. Mereka makin semangat memuja Alkitab dan makin mendekati akhir zaman. Orang makin percaya pada nubuat, khususnya tentang akhir zaman. Iman buta terhadap Alkitab buat mereka tak cari karya Roh Kudus. Alkitab jadi penghalang orang terima karya baru Tuhan, membuat Tuhan susah menyebarkan karya barunya, karya barunya. Orang pikir hanya Alkitab yang datangkan karya Roh Kudus dan langkah Tuhan, dan menyimpan rahasia karya Tuhan, dan dapat jelaskan Tuhan dan karyanya, mendatangkan karya surga ke bumi, memulai dan mengakhiri zaman. Gagasan itu membuat orang tak ingin untuk mencari karya Roh Kudus. Dulu Alkitab membantu orang, kini menghalangi karya baru Tuhan. Tanpa Alkitab orang dapat cari jejak langkah Tuhan di tempat lain, tapi langkahnya dihambat Alkitab, sulit menyebarkan karya Tuhan. Ini semua karena perkataan terkenal dan nubuat di Alkitab. Alkitab jadi penghalang orang untuk terima karya baru Tuhan, membuat Tuhan susah menyebarkan karya barunya, karya barunya. Alkitab jadi berhala orang, jadi teka-teki di pikirannya. Mereka tak yakin Tuhan bisa bekerja di luar Alkitab. Mereka tak yakin dapat temukan Tuhan di luar Alkitab, dan tak yakin dia tinggalkan Alkitab sama karya akhir dan mulai lagi. Orang tak dapat mempercayai atau membayangkan hal ini. Alkitab jadi penghalang
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan lagu tadi, ya, kita cermati lirik-liriknya teman-teman, sungguh ini adalah pekerjaan iblis, ya. Ini adalah pekerjaan iblis, teman-teman. Kita melihat bagaimana di lagu tersebut dikatakan bahwa orang banyak mencari nubuatan di Alkitab tentang akhir zaman, teman-teman. Ya. Dan banyak orang memuja Alkitab katanya. Ya, banyak orang memuja Alkitab. Ya. Dan orang-orang itu tidak tahu bahwa Alkitab itu adalah menjadi penghalang katanya. Menjadi penghalang untuk karya Tuhan. Ya, di akhir zaman. Bayangkan teman-teman, Alkitab menjadi penghalang karya Tuhan di akhir zaman. Wow. Orang tidak tahu katanya, ya. Orang tidak tahu bahwa Tuhan itu bisa ditemukan di luar Alkitab. Ya. Jadi di luar Alkitab Tuhan pun bisa ditemukan begitu. Nah, orang-orang yang menganggap Alkitab itu sebagai sesuatu yang harus diimani, dia bilang itu adalah seperti penyembahan berhala. Begitu ya. Jadi sedikit-dikit Alkitab, dikit-dikit Alkitab gitu kan. Nah, itu sama dengan memuja Alkitab yang dia bilang itu seperti penyembahan berhala. Luar biasa ya, teman-teman. Nah, lagi-lagi diulang-ulangi ya di refnya bahwa Alkitab itu menghalangi karya Tuhan. Ya, menghalangi karya Tuhan. Nah, jadi Alkitab itu menjadi penghalang, teman-teman, ya. Nah, Alkitab membuat Tuhan susah untuk menyebarkan karya barunya. Teman-teman, ya. Alkitab membuat Tuhan, ya, coba bayangkan teman-teman, ya. Alkitab membuat Tuhan susah untuk menyebarkan karya barunya. Ya. Sungguh-sungguh menyesatkan ya teman-teman. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan bisa bekerja ya di luar Alkitab. Dan dia katakan lagi bahwa Tuhan ya dapat ditemukan di luar Alkitab. Jadi karena Alkitab ini jadi penghalang, teman-teman. Teman-temanku sekalian, dengan demikian kita melihat bahwa iblis ingin menghancurkan dasar iman kekristenan, yaitu Alkitab. Jadi banyak sekali strategi iblis teman-teman untuk menghancurkan Alkitab. Mulai dari mengatakan Alkitab itu palsu. Alkitab itu sudah diubah-ubah. Alkitab itu adalah tulisan manusia. Ya kan? Sampai kepada Alkitab menjadi penghalang karya Tuhan. Bahwa Tuhan bisa ditemukan di luar Alkitab. Artinya, iblis betul-betul tidak kehilangan cara teman-teman untuk menyingkirkan yang namanya Alkitab. Teman-teman, ini belum lama. Ya. Aliran sekte ini baru muncul di tahun 1995, teman-teman. Yaitu Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin Anda ada yang baru mendengar sebutan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Atau mungkin Anda sudah sering menikmati siaran-siarannya teman-teman. Ya, karena Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini masuk ke channel-channel media sosial. Dia masuk ke Facebook, dia masuk ke Twitter, dia masuk ke YouTube, dia masuk ke Instagram, teman-teman. Ya, dia menyebarkan pahamnya
ke seluruh dunia melalui media sosial. Dan jangan terkecoh, tayangan-tayangannya biasanya terlihat benar, teman-teman. Ya, dengan bahasa dibungkus dengan bahasa yang begitu menakjubkan, sehingga kesesatan yang dia bawa itu tidak terlihat, teman-teman, tidak terlihat di permukaan. Ya, seperti tadi kita mendengarkan lagu itu enak banget ya, iramanya teman-teman, terus suaranya juga bagus ya, tapi cermati kata-katanya. Si iblis melalui lagu ini ingin menghancurkan dasar iman kekristenan, yaitu Alkitab. Teman-teman, dengan demikian saya secara pribadi semakin meyakini, teman-teman, bahwa Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Tuhan yang bisa menyelamatkan orang. Mengapa? Karena hanya Alkitab yang menjadi sasaran iblis, teman-teman. Ya, dan dia tidak berhenti-henti untuk menemukan cara-cara ya untuk menghancurkan Alkitab. Dari dulu sampai hari ini selalu menggencarkan serangan-serangannya terhadap Alkitab. Ini membuat saya semakin yakin bahwa Alkitab adalah kitab satu-satunya firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan di luar Alkitab. Nah, iman inilah yang ingin dihancurkan oleh iblis. Dia katakan bahwa orang bisa menemukan Tuhan di luar Alkitab. Bagi saya, di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Jelas ini bertentangan dengan apa yang dikatakan iblis di lirik lagu tadi, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin selama ini ya ada pandangan yang mengatakan bahwa di luar Alkitab masih ada firman Tuhan. Ya. Di luar Alkitab masih ada pewahyuan. Ini sudah pertanda bahwa Anda sudah masuk ke dalam perangkap iblis. Untuk lebih meyakinkan ya bagaimana iblis ini menyesatkan banyak orang, menggiring banyak orang untuk meninggalkan Alkitab, kita akan bahas. Jangan beranjak dari tempat Anda. Saksikan video ini sampai selesai, maka Anda akan tahu strategi iblis dalam penyesatannya di akhir zaman. Tetap dukung channel Noverina Solihin dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa iblis sangat benci dengan yang namanya Alkitab. Karena di dalam Alkitablah terkandung jalan keselamatan menuju sorga. Di dalam Alkitablah orang bisa mengenal Allah yang sejati. Di dalam Alkitablah orang bisa mengetahui kehendak-kehendak Allah. Dan dari dalam Alkitablah orang bisa mengenal jalan keselamatan menuju sorga. Teman-teman, banyak cara yang sudah digencarkan oleh iblis untuk menghancurkan fondasi iman kekristenan, yaitu Alkitab.
Seperti saya katakan tadi, mulai dari mengatakan bahwa Alkitab itu adalah tulisan manusia. Mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Mengatakan bahwa Alkitab itu diubah-ubah setiap hari. Sampai kepada disingkirkannya Alkitab dari Play Store. Ya. Dan ada juga Alkitab yang dibakar, teman-teman. Ya. Dan yang sedang kita bicarakan ini dikatakan bahwa Alkitab adalah penghalang bagi karya Tuhan. Orang yang menjadikan Alkitab sebagai dasar imannya dikatakan itu adalah pemuja Alkitab, menjadikan Alkitab berhala. Dan dikatakan bahwa itu adalah iman buta terhadap Alkitab. Mengapa, teman-teman? Karena gereja Tuhan yang Maha Kuasa meyakini bahwa di luar Alkitab masih ada firman Tuhan, yaitu firman dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan menariknya, teman-teman, Tuhan yang Maha Kuasa ini bukan Yesus Kristus, teman-teman. Bukan, ya, bukan Yahweh di Perjanjian Lama, bukan Yesus Kristus di Perjanjian Baru, tetapi Tuhan Maha Kuasa di akhir zaman, yaitu seorang wanita, teman-teman, yang dianggap itu adalah Yesus Kristus yang sudah turun ke dunia ini menjadi seorang wanita. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini muncul dari negeri yang jauh di sana, dari timur, yaitu China. Ini adalah sekte, teman-teman, ya. Sekte yang muncul di China, yang bergerak di rumah-rumah, teman-teman, ya. Dan ini sudah dilarang di China karena mereka ini punya sikap menentang pemerintah China, ya. Jadi ini sudah dilarang di China, teman-teman. Nah, untuk lebih mengenal, ya, sepak terjang dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, teman-teman, saya akan membagikan sedikit informasi tentang siapa itu gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa begitu saya terbeban membahas ini? Karena di beberapa grup Facebook maupun di media lainnya, saya mendapatkan gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini begitu mereka semangat sekali untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Dan sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu saya tahu gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira mereka ini sama dengan gereja-gereja lainnya yang masih percaya mimpi, masih percaya ketemu Tuhan Yesus, masih percaya mereka dibawa ke sorga, turun naik sorga, jalan-jalan ke neraka. Oh, menurut saya waktu itu sudah hal biasa di telinga saya. Jadi ketika saya diajak di satu komunitas mereka, yaitu di Messenger Facebook, di situ saya mendalami mereka. Dan awalnya mereka hanya memberi kata-kata motivasi, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan yang Maha Kuasa lah yang bersama kita, semua kata-kata motivasi. Dan semakin hari semakin saya lihat kok mereka lebih cenderung ke akhir zaman, dan mereka membahas semakin hari. Setahun saya belajar dari mereka, akhirnya saya tanya link waktu itu, link gereja mereka, dan mereka tidak kasih tahu. Tapi ada salah satu anggota yang dari Indonesia, dia kasih link. Akhirnya saya baca. Akhirnya saya kaget juga ketika melihat apa sih pengajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan akhirnya saya menemukan, dan waktu itu setahun yang lalu saya tulis di Facebook,
Dan ada beberapa orang yang respon, ada beberapa orang yang tidak. Bahkan mereka mengecap saya, Pak Aris itu mengada-ngada. Ngapain sih urusin gereja lain? Ya waktu itu saya biarkan saja. Jadi ketika saya lihat teman-teman saya juga gerah hamba-hamba Tuhan, bahkan saya lihat di media sosial, di grup Facebook, sudah mulai banyak hamba Tuhan yang memberi peringatan-peringatan. Nah jadi dalam hati saya, okelah saya ambil bagian. Walaupun waktu itu sempat kesal juga ketika ada orang yang akan marah ketika saya membahas secara detail gereja Tuhan yang Maha Kuasa di Facebook. Jadi Bapak sekalian, ini adalah beban utama, ya itulah tanggung jawab seorang hamba Tuhan. Dia tidak rela ada anak-anak Tuhan yang keluar dari koridor kasih Kristus. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga dikenal sebagai petir timur. Nama ini awalnya diberikan kepada kelompok oleh pengamat luar. Ini mengacu pada bagian dalam Matius 24 ayat 27. Ya, begini bunyinya. Karena seperti kilat yang datang dari timur, terlihat bahkan di barat, demikianlah kedatangan anak manusia. Penerangan yang datang dari timur, menurut gereja Tuhan yang Maha Kuasa, adalah Yesus Kristus yang kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dari sebuah negara di timur, Cina, untuk meresmikan zaman ketiga umat manusia. Jadi mereka mengatakan bahwa Yesus itu berasal dari Tiongkok, ya, dari Cina sana, yang berbentuk ya seorang wanita. Ya. Nah, jadi akhirnya inkarnasi Yesus itu adalah wanita. Pendiri gereja Tuhan yang Maha Kuasa mengidentifikasi sebagai inkarnasi Tuhan yang Maha Kuasa dengan seorang wanita Tionghoa yang namanya Yang Xingyang Bin, lahir pada tahun 1973, yang lahir di barat laut Cina. Pada tahun 1989, kebangkitan terjadi di gereja-gereja rumah Tionghoa, yaitu gereja-gereja Protestan yang bukan bagian dari 3 gereja mandiri yang dikendalikan pemerintah. Maksudnya di sana ada 3 gereja, ada 3 nama gereja itu yang dikendalikan oleh pemerintah, yang dilegalkan oleh pemerintah, tetapi gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah tidak dikenal oleh pemerintah Tiongkok di Cina sana. Ajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah ajaran yang dinubuatkan kepada Xian Bin ini, dan mereka berkata bahwa Xian Bin ini adalah Yesus Kristus yang berinkarnasi sebagai perempuan di Tiongkok, dan mereka mengutip ayat Alkitab Matius 24 ayat 27 bahwa Yesus dari timur ke barat Cina, yaitu perempuan Tiongkok ini. Ya, jadi Bapak sekalian sudah paham betapa bahayanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka menggantikan posisi Yesus. Ya, mereka menggantikan posisi Yesus. Nah, jadi apa yang Alkitab ajarkan? Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Betul. Kita aminkan itu bahwa Yesus telah berjanji dia akan kembali. Semua orang Kristen hari ini menanti, saya juga menanti, supaya Tuhan segera datang, karena ada banyak penisat-penisat. Saya tidak tahu Bapak sekalian bergumul sama seperti saya. Makanya ada istilah kita Maranatha. Artinya Maranatha itu apa? Tuhan segeralah datang. Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu, ya. Para rasul, kalau kita lihat nanti bagaimana pernyataan malaikat, ya, ketika Yesus naik ke sorga. Di dalam Kisah Para Rasul 1:10, dalam Alkitab kita membaca bahwa ada 2 fase kedatangan Tuhan Yesus kembali. Minggu kemarin atau Sabtu kemarin saya sudah bahas tentang kedatangan Tuhan. Pada waktu saya membahas itu, saya kirim link itu salah satu teman saya hamba Tuhan. Langsung dia cap saya adalah penganut gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Karena gereja Tuhan yang Maha Kuasa, mereka lebih cenderung membahas akhir zaman. Dan ketika saya membahas akhir zaman, teman saya ini, dia berkata kepada saya, jangan sesatkan umat lah dengan ajaranmu. Saya kaget gitu. Lah akhirnya saya lihat, oh rupanya dia tulis pendeta ini, dia tulis nama gerejanya. Saya ketawa minta ampun. Saya bilang, ini hamba Tuhan ini banyak baca buku atau banyak baca apa, atau hanya sekedar
mau khotbah-khotbah di mimbar aja, nggak mau informasi gitu sana sini. Saya dituduh jadi penganut gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan salah satu terbeban saya membahas malam hari ini karena sudah mulai banyak hamba Tuhan mendengar isu sana sini tanpa mereka cari tahu siapakah gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dan siapakah Ari Selassie misalnya, kan begitu. Jadi Tuhan sendiri akan turun dari sorga, kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4:16 dan 17. Jadi pertama, bahwa apa yang dinubuatkan oleh Xiang Bin ini atau wanita Tiongkok ini, dia berkata dia adalah inkarnasi Yesus, itu bohong. Kenapa? Karena semua orang beriman, semua orang percaya diangkat duluan, ya. Dan Yesus tidak menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Tetapi setelah masa tribulasi, Bapak Ibu sekalian yang belum nonton kemarin mengenai akhir zaman, ya, ada sesi selanjutnya nanti. Setelah masa tribulasi, 7 tahun kesusahan, barulah Yesus turun dan menginjakkan kaki bersama para malaikat, bersama dengan orang yang sudah terangkat itu, ya. Jadi Bapak sekalian, ada 2 kali penampakan khusus, yaitu hanya dilihat orang-orang yang terangkat, kemudian penampakan besar-besaran nanti setelah masa tribulasi. Nah, jadi ada 2 kali kedatangan Tuhan, ya. Nah, Yesus itu datang nantinya, ya. Yesus datang kembali di mana baik orang yang tertinggal, yang tidak diangkat, maupun orang non-Kristen yang masih hidup, itu mereka akan menyaksikan, ya, menyaksikan turunnya Yesus Kristus dari awal menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Nah, jadi untuk apa? Dia mengalahkan antikristus, ya, dia mengalahkan antikristus. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Demikianlah yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Namun ini semua kita tidak pernah lihat. Namun gereja Tuhan Yang Maha Kuasa mengklaim pada akhir zaman seperti yang dijanjikan dan dinubuatkan olehnya sendiri. Tuhan telah kembali menjadi daging dan turun ke bagian timur dunia Tiongkok untuk melakukan pekerjaan penghakiman, hajaran, penaklukan, dan penyelamatan menggunakan firman atas dasar karya penebusan Tuhan Yesus. Jadi gereja Tuhan Yang Maha Kuasa sangat-sangat menyesatkan sekali. Nah, jadi Bapak sekalian, penghakiman takhta putih adalah penghukuman terakhir yang kita baca dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Penghakiman ini terjadi setelah pengangkatan orang-orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Dan seluruh rangkaian kejadian dalam kitab Wahyu mulai dari munculnya antikristus sampai kepada pemerintahan 1000 tahun oleh Tuhan Yesus sendiri. Namun gereja Tuhan Yang Maha Kuasa mengklaim pada tahun 1991 Tuhan Yang Maha Kuasa, Kristus akhir zaman, secara resmi memulai pelayanannya di Tiongkok. Pada saat itu ia mengungkapkan jutaan kata dan memulai pekerjaan penghakiman takhta putih yang besar di akhir zaman. Pada zaman hukum Taurat, ia menggunakan nama Yahweh untuk menetapkan hukum-hukum dan perintah-perintah serta memimpin kehidupan umat manusia di bumi. Pada zaman kasih karunia, ia menggunakan nama Yesus untuk mengerjakan karya penebusan manusia dan kedatangan zaman kerajaan. Ia telah menggunakan nama Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari bait Tuhan untuk menyucikan, mengubah, dan menyelamatkan manusia. Pemimpin bidat ini atau pemimpin gereja Tuhan Yang Maha Kuasa mengklaim dirinya adalah Yahweh. Ya. Sebenarnya sih bukan Yahweh ya, tapi Jehovah atau Yehova. Ya. Yahweh ini sebenarnya adalah dibunyikan oleh Kristen liberal. Para majority text memunikan JHWH itu adalah Jehovah, Yahweh atau Yehova, bukan Yahweh. Memang banyak teolog yang masih memakai Yahweh, tapi ya karena kemakan oleh teologi liberal, Jehovah adalah nama yang aku pakai, kata dia, selama pekerjaanku di Israel, dan yang artinya Tuhan orang Israel, bangsa pilihan Tuhan yang dapat mengasihani manusia, mengutuk manusia, dan membimbing hidup manusia. Dia mengklaim dirinya namanya pemimpin, ya, gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini mengklaim dirinya adalah sebagai Jehovah, Allahnya bangsa Israel. Dia adalah yang membimbing dan menuntut dan yang mengutuk, bahkan yang mengasihani manusia.
Yang artinya Tuhan yang memiliki kuasa besar dan penuh dengan hikmat. Yesus adalah Immanuel, dan yang artinya korban penghapus dosa yang penuh kasih, belas kasihan, dan menebus manusia. Yang melakukan pekerjaan zaman kasih karunia dan mewakili zaman kasih karunia. Dan hanya dapat mewakili satu bagian rencana pengolahan. Aku memakai nama Yesus demi semua orang berdosa di zaman kasih karunia. Tetapi itu bukan nama yang akan aku pakai untuk membawa seluruh umat manusia kepada akhirnya. Aku pernah dikenal sebagai Jehovah, itu namanya. Saya dulu pernah dikenal nama Jehovah, itu namanya yang perempuan Tiongkok yang namanya Xian Bin ini. Aku juga pernah dipanggil Mesias. Dia bilang, aku juga pernah dipanggil Jehovah, aku juga pernah dipanggil Mesias. Dan orang-orang pernah memanggilku Yesus, Sang Juru Selamat, karena mereka mengasihi dan menghormatiku. Jadi, ajaran ya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, pertama, dia memiliki pandangan modalistik. Ya, apa itu modalistik? Jesus only. Kemudian oneness. Nah, dia berkata bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus. Nah, maka dia bilang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Xian Bin. Nah, itu. Selain dia menyangkal doktrin Tritunggal dan dia menganggap dirinya adalah Yesus yang semuanya adalah dia. Nah, itu bayangkan. Namun saat ini aku bukan Jehovah katanya, ataupun Yesus yang dikenal orang di masa lampau itu. Aku, Xian Bin, aku adalah Tuhan yang datang kembali pada akhir zaman. Tuhan yang akan membawa zaman ini menuju akhir. Akulah Tuhan itu sendiri yang bangkit dari ujung bumi. Syarat dengan keseluruhan watakku dan penuh dengan otoritas, hormat serta kemuliaan ada pada diriku. Nah, ini ada linknya di sini. Nggak perlu saya baca. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bidat ini mengajarkan bahwa zaman ini terbagi atas 3. Hukum Taurat pertama kasarnya, kemudian kasih karunia, dan akhir zaman. Mereka juga menolak doktrin Allah Tritunggal dan mengajarkan modalisme, yaitu bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah suatu pribadi yang sama. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa percaya bahwa keselamatan dalam Tuhan Yesus tidak cukup. Ingat, gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka mengatakan bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus tidak cukup. Karena natur dosa masih tinggal dalam diri manusia. Jadi dengan mengikuti yang Xian Bin, atau pemimpin gereja atau pendiri gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, manusia dapat hidup sempurna tanpa dosa. Bagaimana caranya? Hanya dengan percaya ajaran gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih banyak lagi ajaran mereka yang sesat dan tidak sesuai dengan Alkitab. Contoh-contoh, ini cukup memberi peringatan bagi kita bahwa ini adalah sebuah aliran yang mengajarkan ajaran yang sesat sesuai dengan kitab suci. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam Alkitab Tuhan sudah mengingatkan kita sebenarnya ini. Ya, kalau kita membaca misalnya di dalam Galatia pasal 1:9 bahwa sekalipun ya malaikat memberikan kabar baik atau firman atau Injil berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, itu bukan dari Tuhan. Ya, itu bukan dari Tuhan. Kalau dia berkata itu dari Tuhan, terkutuklah dia anatema. Jadi Bapak sekalian, gereja Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan list saluran siaga Injil yang diberikan dalam HTTPS ID, ini ada di sini linknya, telah ada 35 negara dikuasai oleh mereka ini, atau di mana mereka sudah punya gereja-gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama yaitu di Amerika, cukup besar ya. Kemudian negara Kanada, Korea Selatan, Jerman, Ceko, Australia, Singapura, Swiss, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Inggris, Israel, Afrika Selatan, Brazil, Romania, Polandia, Finlandia, Prancis, Spanyol, Yunani, Portugal, Italia, Irlandia, Taiwan, Swedia, Jepang, Mongolia, India, Kenya, Malaysia, Myanmar, Libanon, dan Indonesia. Ini adalah satu dari banyak aliran sesat yang harus kita waspadai di Indonesia. Di Indonesia sendiri mereka telah masuk dalam platform digital seperti website dan sosial media, Facebook, dan berbagai Twitter, dan juga lewat WA dan grup. Dan ini adalah berbahaya sekali. Nah, Bapak-Ibu sekalian, siapakah dia? Inilah orangnya. Saya tunjukkan siapa orangnya. Coba lihat wajahnya. Nah, siapa
siapakah ibu yang ganteng yang menggantikan Tuhan Yesus ini? Saya akan kasih fotonya di sini. Nah, inilah dia yang namanya Yang Xiangbin. Ya, gereja Tuhan yang Maha Kuasa, yang juga dikenal sebagai Kilat Timur, mengajar bahwa wanita Cina yang Xiangbin adalah Kristus akhir zaman dan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi background saya ini adalah salah satu kegiatan mereka memberitakan Injil. Seperti itu mereka kumpul dan mereka bahas firman Tuhan. Kemudian sering mereka pengikut dia ini dia ajak orang lain dengan cara begini. Dia memenangkan jiwa itu melalui mahasiswi. Dan yang mereka targetkan dulu adalah perempuan-perempuan. Kemudian mereka targetkan hamba Tuhan. Dan mereka targetkan laki-laki untuk cepat akses. Nah, jadi nanti kita akan melihat ini di 10 kejahatan gereja Tuhan Maha Kuasa. Mereka berkorban untuk berhubungan seksual. Bahkan mereka ini banyak sekali kejahatan, nanti saya akan bahas itu. Mengapa kita harus cegah ini? Makanya saya katakan bahwa anak muda-mudi harus tahu ini. Kalau tidak, itu akan bahaya. Entah dia dimarahi oleh orang tuanya. Ketemu teman di Facebook. Wah, akhirnya mereka bisa berkorban untuk bayar ongkos dari Indonesia atau di mana. Apalagi mereka sudah punya pusat di Indonesia ini sekarang. Jadi Bapak sekalian jangan main-main ini. Jangan berkata bahwa itu di Amerika, itu di Tiongkok. Ini sudah ada di Indonesia, ya. Tapi mereka tersembunyi, ya. Sama dengan ketika gereja setan masuk ke Indonesia. Walaupun gereja setan sekarang ini udah mulai banyak dikenal orang, jadi mungkin hanya orang-orang yang sudah stres yang mereka pimpin, tapi masih ada gereja setan hari ini. Jadi Bapak sekalian, jangan berkata bahwa ini belum ada, masih anak saya masih sehat rohaninya. Ya nanti Bapak Ibu sekalian marah sama dia, udah ketemu temannya di Facebook. Apalagi rata-rata semua ya yang menginjil itu wanita-wanita yang cantik-cantik, ya, wanita yang cantik. Dan banyak juga akun-akun Facebook, ya. Jadi akun Facebook yang palsu, ya. Jadi Bapak sekalian jangan berkata bahwa masih jauh, itu bukan di Indonesia, ya. Jadi kebanyakan manusia itu nggak percaya, tapi kalau sudah ada keluarganya baru percaya. Saya ini bersama mereka itu 1 tahun di Messenger Facebook. Cuma karena saya sibuk, saya hanya baca-baca sebelum tidur, saya baca. Saya kira waktu itu ya biasalah renungan. Tapi setelah saya lihat, wah, untung waktu itu ada satu orang Indonesia itu kirim link, disitulah saya baca semua. Tapi waktu itu saya lihat, saya juga sendiri waktu itu, mereka belum ada pengaruh lah di Indonesia, belum ada pengaruhnya, belum ada pengaruh sama sekali. Nggak perlu saya bahas itu. Tetapi semakin hari ini mereka menguasai grup Facebook. Coba lihat, entah Kamis malam atau Jumat malam itu mereka secara langsung di grup Facebook, di berbagai Facebook Kristen hari ini, ya. Coba Bapak sekalian, ya, amati saja. Mereka itu membahas akhir zaman, mereka membahas mengenai akhir zaman terus, mengenai Wahyu 3 ayat 20, barang siapa yang mengetok pintu segala macam, dan itulah. Nah, jadi Bapak sekalian jangan main-main ini. Anak kita sekarang ini, anak TK aja sudah bisa pegang HP. Dan mereka bisa mempengaruhi. Nah, sekarang karena kita sudah masuk ke situ, lambang-lambang ini lambang mereka, supaya Bapak sekalian tahu lambang mereka itu seperti apa. Nah, ini lambang mereka. Kalau Bapak Ibu sudah pernah lihat ini. Inilah gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ini logo mereka. Ini suami istri mereka yang ada di Amerika sekarang.